Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Saya ini kayaknya udah cocok kalau dibilang dukun politik. Kenapa seperti itu? Karena prediksi saya itu belum pernah meleset. Pertama, kalian ingat gak waktu hebohnya Puan Maharani menjadi capres dari PDIP, sampai ada poster-poster banyak kepak sayap kebinekaan, ya kan? Nah, orang pada bilang kalau Puan Maharani menjadi calon dari PDIP, calon presiden. Nah, saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Saat itu ramai, saya bilang calon presiden dari PDIP itu Ganjar Pranowo, ya kan? Nah, itu jauh sebelum dideklarasikan Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP. Dan ternyata terjadi, benar-benar Ganjar Pranowo. Nah, setelah deklarasi Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP, saya memprediksi siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya. Nah, saya juga menyebutkan Pak Mahfud MD karena nama besarnya gitu loh. Akhirnya terjadi. Pak Mahfud MD menjadi calon wakil presiden dari Pak Ganjar Pranowo, ya kan? Nah, prediksi saya tidak selesai di situ. Lalu akhirnya Prabowo menggandeng Mas Gibran. Saya di situ prediksi lagi. Kalau menggandeng Mas Gibran, maka auto win. Tidak mungkin kalah. Nah, saya bahkan sampai bertaruh. Kalau Prabowo sampai kalah, rambut saya cukur botak. Saya cukur plontos kayak Deddy Corbuzier. Nah, 3 kali saya buat video mengenai Pak Prabowo pasti menang kalau menggandeng Mas Gibran. Kenapa saya bisa memprediksi sampai sejauh itu? Ya, sebenarnya ini bukan prediksi yang sulit ya. Kemenangan Pak Prabowo itu sudah dapat dipastikan 100%. Walaupun tanpa pemilu pun, sebelum pemilu jauh-jauh hari saya sudah mengatakan nggak mungkin kalah. Kenapa kok bisa nggak mungkin kalah? Pertama, MK lolos, ya kan? Kedua, batas maksimum calon presiden ditolak, ya kan? Nah, ketiga, faktor Pak Jokowi. Ya kali Pak Jokowi gak dukung anaknya, ya kan? Makanya saya sudah prediksi jauh-jauh hari, ini pasti menang, nggak mungkin kalah. MK aja tembus kok, masa iya pemilu enggak, ya kan? Ini pandangan yang gimana ya? Mudah kebaca lah, mudah kebaca. Jadi prediksi saya untuk Pak Prabowo menang itu prediksi yang sangat mudah ya. Karena ya gimana ya? Di MK lolos, ada pamannya ya kan? Sudah pasti ada konflik kepentingan ya kan? Sampai akhirnya ada MK-MK. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Menjelang pemilu bansos gencar dilakukan ya kan? Ya udah, prediksi saya semakin meyakinkan kalau Pak Prabowo pasti menang. Pasti menang, ya kan? Cuma untuk itu satu putaran atau 2 putaran, saya sudah pernah menyebutkan kalau menang satu putaran itu terlalu mencurigakan. Jadi ya menang di putaran kedua lah gitu. Saya bilang seperti itu. Ya it's too good to be true gitu loh. Kalau menang satu putaran, tapi ya buktinya menang satu putaran ya kan. Itu yang di luar prediksi saya. Ya. Tapi prediksi saya mengatakan bahwa Prabowo pasti menang. Sampai saya mempertaruhkan rambut saya. Kalau kalah saya cukur, botak, plontos gitu ya. Dan akhirnya rambut saya selamat. Kenapa? Karena sesuai prediksi. Ya, bukan kaleng-kaleng ini prediksinya. Rambut saya selamat, rambut saya selamat. Hanya saja begini, saya jadinya agak menyangsikan kalau Indonesia ini akan maju gitu. Kenapa seperti itu? Ya
kemarin di pemilu itu sebenarnya saya melihat fenomena serangan fajar itu semakin ngeri coy. Ngeri. Untuk yang calon DPR RI 100.000, calon DPRD kabupaten kota pun ada yang 100.000 gitu. Terus yang lucunya kalau untuk presiden 10.000 yang saya lihat kemarin ya. Ada salah satu capres yang ngasih 10.000 gitu ya. Aku nggak tahu itu sogokan atau cuma uang bensin ya, nggak tahu ya. Tapi pemberian uang 10.000 itu saya pikir nggak seharusnya dilakukan gitu loh. Entah itu untuk DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, DPR RI ataupun DPD, apalagi presiden itu nggak layak untuk diberikan gitu ya. Ya, kita itu seperti sengaja dibuat miskin teman-teman. Kita sengaja dibuat miskin. Jadi kita itu memang dibuat miskin supaya sogokan seperti itu masih bisa dilakukan gitu. Coba bayangkan kalau orang Indonesia itu menengah ke atas semua, nggak ada yang kalangan bawah gitu. Pasti uang 100.000 itu bukan sesuatu hal yang wah bagi mereka. Nah, supaya rakyat kecil itu bisa menjadi komoditas politik yang bisa disogok saat pemilu, ya mereka memang harus dijaga miskin gitu loh. Jadi omong kosong kalau saya bilang mau mengentaskan kemiskinan, enggak, kemiskinan di Indonesia itu dipelihara, dijaga agar tetap miskin, supaya 5 tahun sekali bisa dijadikan komoditas politik gitu loh. Kalau mereka sampai di masuk pada level menengah ke atas, sogokan itu akan semakin ngeri. Pasti di atas 200.000, 300.000 seperti itu. Tapi kalau rakyatnya masih miskin, 50.000 aja sudah menggiurkan gitu loh. Ya kan? Seperti itu. Jadi pemilu ini tuh kita sudah beberapa kali pemilu semenjak reformasi tapi masih seperti ini. Dan lucunya rakyat itu justru malah menantikan itu uang serangan fajar gitu. Di tempat saya itu setelah pemilu toko-toko rame coy, rame, apalagi toko baju gitu loh. Mungkin mereka sadar kalau itu uang haram gitu ya, uang sogokan kan, uang haram kan, dan mereka gunakan itu untuk bukan makanan tapi benda mati gitu loh, yang nggak masuk ke tubuh gitu ya. Ya tapi sama aja, namanya juga uang sogokan ya kan, sama-sama nggak baik toh. Nah teman-teman, saya rasa masih jauh lah kalau mengatakan Indonesia emas tahun 2045. Ini 2024, tapi rakyat itu masih mendambakan yang namanya serangan fajar. Karena bagi mereka, ya siapa yang ngasih uang lebih banyak itu yang kami pilih. Itu sudah sering saya dengarkan yang seperti itu. Mau maju Indonesia dengan model seperti itu nggak mungkin, mustahil. Kita itu masih jauh dari kemajuan karena rakyat kita itu masih menyukai money politik. Anehnya adalah kalau ada korupsi rakyat marah, tapi mereka suka memajukan atau memilih calon koruptor gitu. Gak ada sejarahnya kalau orang itu maju dengan modal yang banyak tapi mendapatkan gaji yang kecil kalau nggak ada faktor X lainnya gitu loh. Kalau Anda menerima uang sogokan itu, ya pastinya Anda akan mendapatkan pemimpin atau wakil rakyat yang tujuannya memperkaya diri. Jadi omong kosong kalau Indonesia maju, nggak akan, masih jauh. Selama money politik itu masih menjadi hal yang menjanjikan untuk bisa terpilih, kita masih jauh dari kemajuan. Itu fakta. Dan kita kalau memilih pemimpin itu nggak berdasarkan kualitas. Pertama bisa berdasarkan kasihan bisa. Terus kedua, gimmick-gimmick yang tidak jelas. Yang ketiga, sogokan. Yang selanjutnya, ya bantuan itulah ya. Nggak penting sekali seperti itu ya. Jadi kita itu memang jauh dari kemajuan.
Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Anda boleh setuju boleh tidak, tapi memang kita sulit untuk maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.